dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku harumkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku harumkan nama-Mu, sebab Kau besar, berbuat luar
layak menerima segala pujian penghormatan kami. Engkau Allah kami yang layak untuk disembah dan diagungkan. Kasih-Mu Tuhan, perbuatan-Mu yang selalu membuat kami terpesona. Sebab begitu ajaib dan tidak pernah terpikirkan oleh kami Tuhan. Dan tidak dapat dibandingkan oleh apapun segala perbuatan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur bahwa kami boleh merasakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan meninggikan Engkau. Kami akan mengagungkan nama-Mu. Sebab nama-Mu, nama yang begitu ajaib dan nama yang begitu besar. Terpujilah nama-Mu ya Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita percaya bahwa nama yang kita sembah adalah nama Yesus yang begitu hebat. Amin. Kuasa Tuhan, kuasa yang begitu dahsyat dan begitu ajaib. Kita mengatakan berkuasa di bumi di surga. Betapa hebat dan betapa ajaibnya Tuhan kita. Oh, hanya Tuhan Yesus, Dialah yang berkuasa baik di bumi maupun di surga. Amin. Dalam
di mana firman Tuhan yang akan mengingatkan kita tentang perbuatan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Mari kita menyanyi. Mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur hari ini ya Tuhan, kami boleh memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, dan terlebih kini saatnya kami mau mendengar firman Tuhan. Kami merindukan suara Tuhan, kami merindukan sabda Allah, karena firman Tuhan dan sabda Allah itulah menjadi makanan rohani kami, roti bagi hidup kami. Karena kami yakin dan kami tahu bahwa hidup kami bukan hanya dari makanan yang kami makan, tetapi kami hidup oleh karena firman Tuhan yang kami dengar. Terlebih khusus hari ini yang kami akan mendengar firman Tuhan. Berkati kami siap mendengar firman Tuhan. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Luar biasa semangat Pak Wi. Wah, saya melihat ada orang baru di belakang. Stoknya stok lama tapi ya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan belajar hari ini. Kita belajar tentang firman Tuhan. Karena saya takut begini. Saya takut Bapak Ibu bersama-sama dengan kita seperti hari ini memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dalam ibadah kita, tapi ternyata kita tidak memuliakan Tuhan. Ini yang saya takutkan, ini yang saya khawatirkan. Jangan kita tergolong dengan orang yang rindu memuji Tuhan, kita beribadah, tapi ternyata kita tidak beribadah. Kita jauh dari Tuhan.
Nah ini yang saya takutkan, apalagi dalam kondisi COVID yang saat ini cukup meresahkan kita, cukup membuat kita takut. Apalagi Bapak Ibu yang mengikuti perkembangan COVID, ini membuat kita kadang-kadang memiliki motivasi yang salah, memiliki tujuan yang salah saat beribadah, sehingga ibadah kita bukannya memuliakan Tuhan, bukannya ibadah kita menyenangkan hati Tuhan, tapi justru hal yang lain terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu saya mengangkat tema ini hari ini, memuliakan Tuhan dengan segenap hati. Mari kita membaca ayat Matius 15 ayat yang ke-8. Kalau pagi hari Sabtu kemarin saya menyampaikan renungan harian kita, ya, kalau yang belum masuk ke grup boleh ngomong sama saya masukkan grup. Kalau Bapak Ibu rindu untuk mendengar renungan pagi, renungan pagi di hari Sabtu saya memberikan pemahaman secara garis besar dari sudut pandang yang lain. Saya menyatakan bahwa kita bisa memilih mana yang terbaik dari yang baik. Ya, kita memilih yang terbaik dari yang baik. Itu namanya kalau bahasa Inggrisnya skala prioritas. Mana yang prioritas dalam hidup ini? Mencari uang penting. Saya tidak mengatakan mencari uang tidak penting. Tetapi ada yang lebih penting daripada uang itu sendiri. Memuliakan Tuhan bagus, tetapi apakah betul kita memuliakan Tuhan dengan segenap hati? Ini persoalan. Sehingga kita bisa memilah mana yang terbaik, mana yang biasa-biasa saja. Mari kita membaca ayat Matius 15 maksud saya, pasal 8. Matius 15 ya, Matius 15 saya buka dari tab saya. Matius 15 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ini adalah nubuatan Nabi Yesaya, dan nubuatan ini menggenapi bangsa Israel. Ya, jadi bangsa Israel berapa tahun sebelumnya sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, nanti ada bangsa yang dari mulutnya memuji Tuhan, dari bibirnya memuliakan Tuhan, tetapi hatinya sesungguhnya jauh daripada Tuhan. Nubuatan ini tergenapi kepada bangsa Israel yang saat itu Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Nah, ini Bapak Ibu kasih Tuhan, kita belajar. Jangan sampai kepada ternyata kita memuliakan Tuhan dengan bibir, ternyata kita bernyanyi dengan tepuk tangan, dengan sukacita, ternyata hati kita jauh dari Tuhan. Saya tidak merindukan itu. Oleh karena itu, saya mengajar supaya kita tidak salah tergolong dengan orang yang bangsa memuji Tuhan dengan bibir, ternyata kita jauh dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, jawaban Tuhan Yesus itu ternyata berdasarkan satu kejadian. Saya ulangi, jawaban Tuhan Yesus yang menyebutkan nubuatan Nabi Yesaya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ini adalah jawaban Tuhan Yesus atas satu kejadian yang terjadi saat itu. Kejadiannya, waktu murid-murid dia masuk ke satu ruangan, kemudian diajak makan. Nah, masalahnya murid-murid saat itu tidak cuci tangan. Ya, jadi masuk mau makan tidak cuci tangan. Oleh karena itu bangsa Israel, khususnya orang Farisi dan ahli Taurat, dia berkata, mengapa anak buahmu, ya Tuhan Yesus, melanggar hukum adat Yahudi? Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini yang saya katakan di pendahuluan. Ternyata ada yang sangat penting dari yang penting. Bangsa Israel menekankan adat istiadat daripada berita Tuhan. Ini persoalan.
bangsa Israel menekankan hukum yang ada berlaku di adat istiadat. Adat istiadatnya adalah mencuci tangan. Mencuci tangan. Jadi adat istiadat mencuci tangan. Tapi sebetulnya ada yang lebih penting daripada itu, yaitu perintah Tuhan. Nah, ini perintah Tuhan. Kenapa? Nah, sebetulnya dalam soal makan dan minum itu bukan masalah yang penting soal apa yang masuk, tetapi Tuhan ingin mengajar apa yang keluar dari mulutmu itulah yang terpenting. Yang masuk penting, makanan itu penting bagi kesehatan. Tetapi ada yang lebih sangat penting, apa yang keluar dari mulutmu. Karena mulut yang keluar dari mulut adalah luapan dari hatimu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, jawaban Tuhan Yesus kemudian dihubungkan dengan satu kejadian lain lagi. Kejadian cuci tangan, jawabannya. Kemudian ada kejadian lain. Rupanya bangsa Israel ada kebiasaan. Rupanya kebiasaan orang Israel ini turun-temurun bagi kita. Kebiasaannya adalah begini. Orang Israel itu mengutamakan pekerjaan Tuhan. Seakan-akan dia rohani. Seakan-akan dia itu memiliki rohani yang tingkat tinggi. Sehingga uangnya seluruhnya untuk Tuhan. Kemudian dia berkata begini. Karena aku sudah membantu pekerjaan Tuhan, maka aku nggak ada uang lagi untuk memelihara orang tuanya. Padahal orang tuanya itu lagi miskin, kekurangan, lagi kurang makan. Sehingga orang Israel berkata, aku nggak ada lagi karena uangku untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, pekerjaan Tuhan bukan tidak penting, tapi memperhatikan orang tua, mengasihi orang tua itu jauh lebih penting. Jadi sebetulnya yang ingin ditekankan, yang ingin dikorek oleh Tuhan Yesus sebagai orang Yahudi adalah dia itu bersembunyi dari kelemahannya untuk mengangkat satu adat, kemudian melupakan peristiwa penting yaitu perintah Tuhan. Sebetulnya alasan bukan uang seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan, tetapi karena pelit bagi-baginya yang susah, kali-kalinya pintar, maka terjadi seperti ini. Sebetulnya bukan gak ada duit, tetapi alasannya adalah adat istiadat karena melakukan perintah Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mungkin saya terlalu jauh memberikan sejarahnya, tapi ingin saya sampaikan begini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita belajar memilah mana yang terpenting dan mana yang kurang penting. Saya sekali lagi tidak mau mengajarkan Bapak Ibu, ternyata Pak Pendeta itu mengutamakan Tuhan segalanya, kemudian melupakan yang lain. Oh tidak, saya tidak berkata begitu. Uang penting, tetapi ada jauh lebih penting, yaitu memuliakan Tuhan. Nah, untuk ke sana Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada beberapa ayat sebagai pendukung yang saya katakan tadi di atasnya. Ya. Nah ini, orang Yahudi melanggar hukum Allah demi adat istiadat. Nah, kalau soal bicara adat istiadat, saya takut terutama ketemu dengan orang Batak. Biasanya adat istiadat itu juga diagungkan. Saya takut salah dalam hal ini. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, adat istiadat dibuat itu sebetulnya untuk menata kehidupan orang yang ada di dalamnya. Tentu adat istiadat ini tidak melanggar. Kalau ada yang melanggar, itu kita tidak melakukannya. Rasa-rasanya adat-adat yang ada, selama dia tidak menyembah Tuhan lain, saya rasa dilakukan tidak bersalah, selama itu tidak melanggar perintah Tuhan. Saya di Madura memang tidak ada satu adat yang saya lihat seperti adat-adat lain. Adat orang Madura hanya seperti norma saja. Misalnya ketika ada orang tua, ada duduk di bawah, ada anak muda naik sepeda, dia turun dari sepeda dan dituntut sepedanya. Itu ada. Dan selama itu tidak melanggar hukumnya Allah, kenapa harus kita tidak melakukannya? Ini yang saya tahu adat ya, yang saya tahu adat di kampung saya karena saya orang Madura. Maka tidak ada salahnya untuk melakukan hal itu. Ada orang tua, ya sudah kita turun. Ya. Ada orang yang ini di Madura, apalagi ke mertua itu apa ya? Mertua itu
orang tua dari pasangan kita. Wah, itu luar biasa. Ngomong aja nggak bisa. Baik lawan jenisnya, kalau saya ke mamanya ibu, wah itu nggak boleh sembarangan ngomong. Apalagi mukuh. Kalau bahasa Jawa itu ada tingkatannya. Ada tingkatan bahasa Jawa. Ada kalau ke sesama bahasanya lain, ke orang yang lebih tua bahasanya lain, ke orang tua lebih bahasanya lain. Saya nggak bisa menggunakan bahasa seperti saya sama kawan kepada orang tua, mertua, nggak bisa. Nah itu ada. Itu sebetulnya nggak apa kita lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada satu kebiasaan orang Yahudi yang saya sebutkan tadi. Dia merasa kalau sudah membantu pekerjaan Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan, kemudian boleh, dalam kutip, boleh mentelantarkan orang tua. Nah, ini adat yang nggak bagus. Ini nggak bagus. Dan saya banyak mendengar cerita hal ini. Gara-gara sudah mengikut Tuhan segala sekuat tenaga, orang tua dibiarkan, makan nggak makan dibiarkan. Ya pernah saya ngomong sama jemaat termasuk Pak Yosua, saya dengar hal itu. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu yang Tuhan tentang. Sehingga orang Israel berkata, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapak ibunya. Coba bayangkan, apa hubungannya persembahan dengan menghormati? Coba, nggak ada hubungannya. Itu kemudian dijadikan adat istiadat karena sudah memberikan persembahan kepada orang tua, berhak atau tidak wajib lagi menghormati orang tua. Ini kan nggak bagus. Nah, hal ini yang membuat hatinya jauh dari Tuhan. Karena dia menekankan kebiasaan, menekankan apa yang menurut pikirannya itu benar, padahal salah. Akhirnya dia biarpun memuji nama Tuhan dengan bibirnya, dia pada hakikatnya jauh dari Tuhan. Bapak Ibu, ini baru sejarah saya sampaikan. Kemudian apa aplikasinya bagi kita? Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada beberapa maksud yang ingin saya sampaikan. Ketika kita bisa memilah mana yang merupakan perintah Tuhan, mana yang merupakan hasil pemikiran muncul kepada adat istiadat. Nah, kalau kita bisa memilah ini, kita tidak akan terjerumus kepada yang pemahamannya kamu memuliakan Tuhan dengan bibirmu, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Ketika kita bisa memilah hal ini, maka Tuhan memberikan satu pemahaman. Mari kita pilah mana hasil pemikiranmu, mana perintah Tuhan. Ini penting. Contoh pemikiran kita. Mohon maaf, saya kasih contoh soal persembahan. Nah, kita tahu perintah Tuhan tentang perpuluhan. Maka ketika kita mendapatkan pikiran mulai main, ini untuk ini, ini untuk ini, ini untuk ini. Karena nggak cukup, maka saya sepertinya diizinkan untuk tidak memberikan perpuluhan. Ini konsep pikiran kita. Sedangkan perintah Tuhan jelas, sangat jelas. Berikanlah persembahan persepuluhan agar di rumah Tuhan ada persediaan makan untuk mereka. Jelas. Tapi karena pikiran main, kemudian dirubah. Selama saya belum cukup, maka saya tidak wajib memberikan persembahan. Nah ini kan salah. Ini hasil pemikiran kita. Sehingga kita tidak bisa memilah mana perintah Tuhan, mana hasil pikiran. Sehingga kita berkata, wah ini kalau dikasih nggak cukup ya. Yang ini aja nggak cukup, yang saya dapatkan aja nggak cukup, masih mau lagi dipilah. Waduh, dari mana? Hitung-hitungan kalkulator nggak cukup. Saya kasih tahu, kalau kita menggunakan kalkulator kita hidup dari pemikiran, tentu nggak cukup karena kalkulatornya dan kita hidup dalam kalkulator itu. Tapi coba kita hidup dalam kalkulatornya Allah, perintahnya Allah,
Yang nggak cukup bisa cukup asal kita melakukan perintah Tuhan. Kalkulatornya Tuhan 5 tambah 2 seharusnya 7. Tapi 5 tambah 2 5.000 orang makan kenyang plus 12 waktu. Itu kalkulatornya Tuhan. Sekarang kita pilih yang mana? Kalau kita memilih perintah Tuhan, selain kita dicukupkan, kita masuk kepada memuliakan Tuhan dengan bibir dan dengan hati. Ini yang kita mau. Sehingga kita datang ke gereja, kalau sudah melakukan perintah Tuhan dan ini, maka kita tidak hanya tergolong orang yang memuliakan Tuhan dengan bibir, tetapi dengan hati juga. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ajaran manusia merujuk hasil pikiran sebagai utama sehingga mengabaikan perintah Tuhan. Yang kasih contoh tadi. Masih banyak contoh yang lain. Misalnya saja. Kemudian kita berkata, kalau kita sudah ke gereja, mau ke gereja, kemudian terjadi masalah. Misalnya ada tamu, kemudian kita berkata, kalau saya meninggalkan tamu nggak enak, minggu depan aja deh. Kita hasil pemikiran. Nggak ada di Alkitab kuduskan dari sahabat jika kamu sempat. Nggak ada itu tulisannya. Nggak ada. Kuduskan dari sahabat, titik. Beribadahlah kepada Tuhan, titik. Nggak ada jikalau kamu sempat, jikalau nggak ada tamu, nggak ada disebutkan begitu. Oleh karena itu, kalau kita ke gereja atau tidak ke gereja, karena ada karenanya, berarti kita sudah masuk kepada hasil pemikiran dan itu menjadi satu kebiasaan kita. Kebiasaan lagi, datang ke gereja lambat. Saya ngomong begini bukan berarti saya nuduh yang muding lambat, enggak. Kalau nggak disiplin, bagaimana Tuhan mau disiplin? Sedangkan Tuhan nggak pernah disiplin, nggak pernah tidak disiplin. Coba kalau Tuhan lupa atau nggak disiplin, bisa kalian bangun jam 6 pagi, Tuhan lupa kasih napas. Lupa misalnya, lalai, nanti aja, ya lalai sama aku, biarkan dulu lah. Untung Tuhan setia. Kalau dia memberikan perbedaan, kita seharusnya jam 6 nggak bangun. Karena Tuhan lupa atau membiarkan kita nggak bangun, 1 jam kemudian kita sudah ditemui. Karena sudah lupa ngasih nafas kan. 1 jam pun kalau kita sih nggak 1 jam, kalau tetangga kita kan 1-2 jam sudah harus masuk ke sana kan. Kalau kita tunggu setengah hari, kalau lupa 1 jam masih aman. Karena Tuhan bisa kembalikan masih hidup lagi, karena belum masuk temiang hidup. Tapi orang sudah nangis semua, kan? Sudah nangis semua. Bilang bangun, lari semua. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita belajar untuk memilah mana yang terutama dari yang utama. Memang penting orang datang pada kita, apalagi orang itu lama nggak datang. Penting kita menemuinya. Penting silaturahmi, betul. Penting menjalin hubungan baik dengan orang lain, betul penting. Tetapi ada yang lebih penting. Dapat gajian memilah ini untuk ini penting, tetapi untuk pekerjaan Tuhan ada yang jauh lebih penting. Oleh karena itu saya mengajak, mari kita harus bisa memilah mana yang terpenting. Kemudian di ayat 11, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Ayat ini sedikit membingungkan, sedikit perlu penjabaran. Ini bukan bicara soal makanan, Bapak Ibu. Ada yang menganggap ini kan makanan. B1, B2 katanya najis, bukan masuk, ya masuk. Ini bukan bicara makanan. Ya, ini bukan bicara makanan. Tetapi Tuhan ingin memberikan satu pemahaman. Hati-hati terhadap apa yang di dalam hati. Saya ulangi, ini bukan bicara soal makanan. Kalau Bapak Ibu makanan itu tidak masalah bagi saya. Ya. Makanan kalau semua masuk silakan masuk. Kalau batu dikasih bumbu masuk, makan aja batu. Kalau saya nggak masuk. Kalau Bapak Ibu masuk, makan aja.
Tetapi ingin sekali lagi, saya ingin mengajarkan bukan penekanannya di makanan. Tetapi ingin menekankan masalahnya adalah apa yang keluar dari hatimu. Itu yang penting. Karena dari hati kepada mulut, kemudian diucapkan, dilakukan, itu yang membuat najis dalam hidupnya. Ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang keluar dari hati yang penting, karena hati yang tertuju kepada Allah akan dipelihara. Ada satu kejadian, kalau kamu tidak memelihara itu, kamu cabut seakar-akarnya. Ini perlu penaksiran kembali. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya tidak terfokus dengan itu, tetapi saya ingin sampaikan adalah kita mari jaga hati. Ya. Kalau kita tidak menjaga hati, saya takut hati kita buta. Saya takut hati kita tidak bisa membedakan mana yang terbaik dan mana yang tidak terbaik. Oleh karena itu, jaga hati. Jaga hati. Penekanannya di sini, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Sebab itulah jaga hati. Karena yang keluar dari mulut keluar dari hati. Kemudian ada yang berkata begini, Pak, itu cuma omongan saya aja Pak di luar, tapi hati saya pembaik. Karena dia ngomong begitu. Ada yang kalau terutama yang judes yang kira kita ngomong membenarkan diri, itu kan cuma mulut saya aja Pak, tapi di sini ada. Di hati saya mah bersih. Saya nggak kasih tahu. Ya, saya kasih tahu. Lihat. Sebetulnya firman Tuhan katakan dengan tegas. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan apa yang keluar dari mulutmu itu luapan dari hati. Ya. Oleh karena itu, pertanyaan penting bagi kita adalah bagaimana kita bisa memelihara. Kalau nggak kita memelihara, hati kita jahat, muncullah pemikiran yang jahat. Ya. Pemikiran jahat seperti kita sumpah palsu seenaknya, sumpah palsu demi apa? Demi batu deh, sembarangan aja. Kalau di kampung saya ada kebiasaan menyebut demi bapaknya disebut, nenek kita disebut. Gak usah deh, gak usah. Tapi itulah apa yang di dalam hatimu itu akan keluar, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Hati yang kotor akan muncul perbuatan yang kotor. Pembunuhan, pencurian, pencabulan, perzinahan, dan lain sebagainya. Nah, yang penting bagaimana? Yang penting bagaimana kita memelihara hati. Ini yang penting. Bagaimana memelihara hati? Karena dari hatilah muncul perkataan, dari hatilah muncul tindakan perbuatan. Hati bersih, mulut kita bersih, perbuatan pun bersih. Hati kita kotor, perkataan kita pun penuh dengan sumpah palsu dan lain sebagainya, dan perbuatan kita pun mengandung banyak perbuatan jahat. Bagaimana memelihara hati? Bapak Ibu, coba kita belajar mulai dari hari ini. Ayo kita bisa belajar mengutamakan Tuhan. Dari yang kecil, dari yang sederhana. Apa itu contoh? Bangun pagi, kasih waktu kepada Tuhan. Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan. Bisa 5 menit, puji Tuhan. Bisa 10 menit, puji Tuhan. Bisa 15 menit, puji Tuhan. Saya bukan sombong, saya terbiasa pagi paling tidak 45 menit sampai 1 jam bersekutu dengan Tuhan. Karena kenapa? Karena saya tahu tanpa Tuhan kita tidak bisa mengutamakan, tidak bisa melakukan apa-apa. Belajar mengutamakan Tuhan dari yang sederhana. Mau melakukan sesuatu, kalau kita merasa nggak sanggup, kita boleh lipat tangan. Kalau lagi rame orang, nggak usah lipat tangan. Nanti dipikir sosok orang Farisi kan, sosok rohani gitu. Nggak usah lipat tangan, tunduk kepala aja dalam hati. Tuhan, saya mau mengerjakan ini. Saya nggak sanggup Tuhan. Berdoa, Tuhan. Jangan cuma lepas hal-hal yang besar baru kita ingat Tuhan. Misalnya hal besar, wah ini pekerjaan nih, wah ini nggak bisa sendiri, baru berdoa. Mau makan pun ayo ingat Tuhan, berdoa.
Tuhan terima kasih. Coba kalau tanpa Tuhan ikut serta dalam kita waktu makan, kita makan lupa minum keselak. Ada ceritanya orang mati keselak. Betapa aibnya kalau kita disebut nanti mati kenapa? Mati keselak. Gak enak dengarnya. Jangan pikir kita makan dari disertai Tuhan. Saya pernah merasakan masuk duri ikan masuk sini. Satu hari masuk di sini, satu hari saya nggak enak makan. Kenapa masuk duri? Ya karena mata saya kurang betul-betul nggak lihat. Makan suruh buru-buru masuk nyangkut. Untung nggak mati saya. Kalau mati ada pendeta disebut di Verkabar, ada pendeta mati keselak duri ikan. Wah, gimana malunya saya? Untung nggak mati saya. Syukur Tuhan, terima kasih. Dari hal sederhana Bapak Ibu, dari mau makan, mau jalan ke pasar, apalagi sekarang COVID kan, siapa tahu yang kita ajar kena COVID? Siapa tahu coba? Satu hari sekarang di Batam 50-an, kemarin 52, kemarin 54, kemarin lagi 252, banyak Bapak Ibu. Kalau boleh saya jujur, tidak yakin kita semua sehat. Tapi saya kan yakin karena Tuhan bersama dengan kita, ya. Oleh karena itu kemarin saya kasih tahu, ibadah mulai hari ini gunakan masker dengan ketat. Masker lah, kemudian apa lagi? Cuci tangan lah, ya. Hand sanitizer lah, kemudian social distancing. Kita kerjakan hal itu. Nah, kembali kepada ini. Ayo kita belajar mengutamakan perintah Tuhan. Dan yang sederhana, tidak usah yang gede-gede, nggak usah. Misalnya yang gede, kasihlah musuhmu, ya nggak bisa lah. Orang yang kecil aja belum sanggup, apalagi yang gede. Dari kecil, utamakan Tuhan saat mau mengerjakan sesuatu kita berdoa. Ketika kita santai, kita memuji Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan di sampingnya kok dicuekin aja, ya kan? Oh, saya sakit hati kalau misalnya ke rumah Beni, misalnya rumah Beni sibuk saya jadi dicuekin aja, nggak ditawarin minum, nggak ditawarin makan. Pak, panas Pak, di situ pindah dong. Enggak, panas dibiarin. Misalnya, tapi Pak Beni kan. Saya dalam hati berkata, kurang ajar dari manusia. Kan begitu kan? Iyalah. Coba kalau tuh, Bapak Ibu sadar nggak kalau Tuhan selalu samping? Kan Tuhan Immanuel. Tuhan nama hadir, dimanapun Bapak Ibu ada kan ada Tuhan. Masa dicuekin? Mau tidur tinggal tidur, mau yang ngomong sedikit kayak cerita sedikit. Tuhan tadi aku ketemu cowok ganteng kan Tuhan. Gimana ya Tuhan? Ajak bicara dong. Kalau yang cewek, Tuhan ketemu cowok ganteng tadi Tuhan. Bicaralah sama Tuhan. Tuhan kan temanmu, sahabatmu, dia penolongmu. Masa dicuekin? Untung saya gak jadi Tuhan. Kalau saya jadi Tuhan, saya sentil ginjal. Iya kan? Untung gak jadi Tuhan. Ya karena memang gak jadi Tuhan, gak pernah jadi Tuhan. Maksud saya, betapa sakit hatinya Tuhan. Ini betul kan? Betapa Tuhan kecewanya. Dibiarkan. Coba kita belajar komunikasi. Ini pengutamakan Tuhan. Kenapa? Saya bilang komunikasi ini kan bicara doa. Doa itu di dalam 1 Tesalonika ayat 16. Tetaplah berdoa. Artinya senantiasa ada komunikasi dengan Tuhan. Jangan dibiarkan Tuhan sendiri. Jangan biarkan Tuhan melamun. Dibiarkan. Kalau makan, ajaklah Tuhan. Makan ya Tuhan. Seperti yang cim-cim yang saya ceritakan di Jakarta. Memang bahasanya orang Jakarta berdoa, dia bilang, Tuhan makan yuk. Dia suruh berdoa bilang gitu. Dia cepat tangan, Tuhan makan yuk. Ya karena memang bahasanya seperti itu. Kalau kita mungkin bahasanya lebih halus lah, tata bahasanya lebih ini. Ya artinya saya tidak mengkritik bahasanya. Kalau soal bahasa silakan. Ada kebiasaan-kebiasaan, ada tingkat kependidikan yang berbeda, maka doanya akan berbeda. Saya tidak mempermasalahkan isi doa, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Itu yang terpenting, itu perintah Tuhan. Kemudian kerjakan perintah Tuhan dengan segala konsekuensinya. Segala perintah Tuhan selalu mengandung risiko, tetapi segala perintah Tuhan ada berkat di dalamnya, ya kan? Ada berkat.
kita apa namanya ya? Jangan kita kecewa kalau Tuhan belum jawab misalnya. Ya tetap kita mengerjakan Tuhan. Karena jawaban Tuhan dalam doa kita itu ada Tuhan bilang tunggu, ada Tuhan bilang tidak, ada Tuhan bilang iya. Kan jawabannya Tuhan dalam doa kita kan ada paling tidak ada 3. Iya atau tunggu atau tidak. Tidak kalau tidak kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tunggu kalau belum waktunya. Iya, itu pasti diberikan langsung. Saya ingat jemaat kita dulu, dia datang kepada saya, Pak, saya sudah, kalau nggak salah ini saya 4 apa 5 lamaran dia bagi. Kemudian sudah saya bagi, Pak, tapi 5-5-nya belum jawab. Saya berkata begini, jemaat kita jemaat lama, tapi sekarang sudah ganti. Dia berkata begini, saya berkata begini, tunggu sabar aja. Tapi persiapkan dirimu, nanti 5 itu jangan-jangan ngasih peluang yang sama pada. Betul, nggak lama ngasih jawaban. Pak, saya bingung Pak memilih. Ternyata 3 diterima Pak. Bingung dia. Tadi nggak dijawab bingung, dijawab 3-3-nya bingung dia. Hal yang sama, dia berdoa, Tuhan, saya ingin punya rumah karena dia kontrak terus. Saya bilang sabar, kamu pasti nanti mendapatkan berkat yang tidak terduga. Wah betul. Jawaban 2 yang dijawab, yang ditempati dia dipilihnya, ada lagi dia pilih. Bingung. Ini sekarang juga saya kasih tahu. Kayak Nova sudah dipanggil 3 kali ya, 3 kali ya. Siapa yang pilih yang terbaik? Karena Tuhan kan memberikan yang terbaik nanti. Jangan-jangan nanti 3-3-nya memberikan itu ya ini oke. Bingung dia, gimana ya? Mulai sekarang berdoa. Ya, kembali pada ini, kerjakan perintah Tuhan. Nah, ketika kita mengerjakan perintah Tuhan, ketika kita beribadah seperti ini, berarti kita beribadah dengan bibir, kita bernyanyi dengan bibir, tapi juga dengan hati kita. Memuliakan dengan bibir kita, tapi juga kita memuliakan dengan hati kita. Bapak Ibu, saya tidak berpanjang, tapi rasanya firman Tuhan sudah jelas. Mari kita belajar untuk mengerjakan perintah Tuhan, agar apa yang kita lakukan, khususnya dalam ibadah kita menyenangkan hati Tuhan. Ibadah kita boleh memuliakan Tuhan, baik melalui bibir kita maupun dengan hati kita. Caranya memelihara hati kita tidak lain, kerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dari yang sederhana sampai kepada yang mungkin tidak sederhana. Tapi Tuhan akan memberikan yang besar jikalau kita sudah mengerjakan perkara yang kecil. Itu ada yang firman Tuhan. Kalau kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar. Kiranya kita dalam hidup kita boleh mengerjakan segala perintah Tuhan. Kita terus berusaha mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin buat firman Tuhan. Dan kita akan bernyanyi satu pujian.